kita jalanin aja gitu, Mbak Sari. Cuma saya nggak kuat Mas ngejalanin beban kayak gini. Mbak Sari nggak kuat gitu ya. Waduh, sahabat Bunga Desa, saya pun gimana lihat ceritanya, mendengar ceritanya Mbak Sari ini. Sudah ditinggal suami, masih ditinggal hutang juga ini sahabat Bunga Desa. Ketimbang dipendam-pendam, nanti Mbak Sarinya banyak pikiran gitu Mbak Sari. Ya gimana, saya tidak mau sedih ya Mas. Saya keadaan saya kayak gini, terus suami saya tidak tahu kemana. Saya sekarang jadi janda. Terus saya ditinggali hutang kayak gini. Pengen lamar Mbak Sari lah kayak gitu. Ya. Sebenarnya ada Mas. Sebenarnya ada ya. Tapi saya trauma. Loh iya trauma. Terus ada itu mungkin pengen nikah atau pengen gimana itu Mbak Sari? Ada yang pengen nikah tapi nikah siri lagi, saya enggak mau. Pengen nikah siri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami Bunga Desa, yang mana pada pagi hari ini tepatnya jam 8.30 tim Bunga Desa kali ini akan menjumpai janda desa umur 23 tahun. Dia namanya Mbak Sari. Profesi dia penjual tahu keliling. Kita akan ke rumahnya sekarang, bagaimana aktivitasnya dan bagaimana keseruannya. Nanti bincang-bincang dengan Mbak Sari. Kita langsung ke rumahnya, sahabat Bunga Desa. Oke, ini sudah mau sampai ke rumahnya. Mungkin di sini rumahnya, mungkin ini, sahabat Bunga Desa. Oke Pak Gi. Ini kain ntar ke Mbak Sari. Oh, ini sudah sampai ini sahabat Bunga Desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Mas. Masuk Mas. Gak apa-apa Mbak Sari. Ngobrol di luar aja gak apa-apa. Walaupun gak apa-apa sudah. Terima kasih. Di luar aja ya Mbak Sari ya. Mbak Sari ini sekarang gak ada aktivitas gitu Mbak Sari? Tidak ada Mas. Tidak ada ya. Oke, mohon maaf nih Mbak Sari. Kalau memang nggak ada aktivitas, kita ngobrol-ngobrol gitu ya Mbak Sari ya. Mohon maaf ini pakai mic-nya dulu ini, biar lebih jelas, biar lebih santai juga ngobrolnya gitu ya. Ngobrol di mana ini Mbak Sari? Di sini bisa Mas. Oke, sahabat Bunga Desa, alhamdulillah jumpa dengan Mbak Sari ini. Sekalian mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Sari ini. Mohon maaf nih Mbak Sari. Ya. Kedatangan kami ini kan nggak ngasih kabar dulu sama Mbak Sari. Terus ya untunglah ketemu langsung Mbak Sari. Oh ya Mbak Sari. Mbak Sari ini sekarang nggak ada aktivitas. Nggak ada Mas. Mungkin tak lagi kurang 1 jam lagi jualan. Oh jualan itu ya. Oh berarti ini masih ada waktu 1 jam gitu ya? Iya. Oke lah, terima kasih Mbak Sari. Iya Mbak Sari. Kemarin kan nggak sampai ngobrolnya nggak sampai lama, terus keburu sudah malam juga, nggak enak juga gitu ya. Mohon maaf nih Mbak Sari. Ini kan pengen tahu keadaannya Mbak Sari gimana, terus tiap harinya gimana gitu. Gak apa-apa ya Mbak Sari ya? Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Iya Mbak Sari. Oh ya Mbak Sari, itu jualan tahu kelilingnya itu sudah siap Mbak Sari? Sudah Mas, sudah. Oh siap. sudah, berarti kan Mbak Sari sudah ngambil ke orang itu? Iya, gitu saya ya? ngambilnya pagi biasa. Pagi gitu ya Mbak Sari ya? Oh ya. Gini loh Mbak Sari, mohon maaf sebelumnya Mbak Sari ya. Mbak Sari ini tiap hari itu kerjanya kayak gitu ya Mbak Sari? Iya Mas, saya tiap hari jualan tahu gitu. Oh jualan tahu kayak gitu ya. Terus kalau boleh tahu itu
sudah lama Mbak Sari kerja jualan tahu itu? Lama semenjak suami saya kerja ke luar negeri itu. Oh, semenjak suami Mbak Sari kerja ke luar negeri, Iya. Mbak Sari jualan kayak gitu ya. Oh ya Mbak Sari, mohon maaf sebelumnya Mbak Sari ya. Kalau apa ya, pertanyaan dari kami ini agak dalam lah kayak gitu. Mohon maaf. Nah, kenapa Mbak Sari kok sampai kerja-kerja kayak gitu? Mungkin nggak ada kerjaan lain gitu Mbak Sari? Ya sebenarnya karena utang Mas juga kan. Kenapa Mbak Sari? Karena hutang. Loh, karena hutang? Iya. Lah, kok bisa sampai ada hutang gitu Mbak Sari? Gimana ceritanya? Mungkin bisa apa ya, bukannya saya kepo atau apa ya Mbak Sari, tapi ya cuma pengen tahu kok sampai Mbak Sari jualan kayak gitu sampai ada hutang gitu. Itu waktu suami saya mau ke luar negeri, Iya, itu butuh iya. biaya, jadi Iya, saya iya, iya, pinjam iya. ke tetangga saya. Oh, tetangga mungkin dekat sini atau jauh Mbak Sari? Ini di sini, Oh. Pak Haji di sebelah sini. Oh, di Kebetulan sebelah orangnya sini. baik, Mas. Oh, Iya. kebetulan orangnya baik ya. Oh, berarti Mbak Sari itu apa? Suaminya Mbak Sari sebelumnya berangkat kerja itu buat ongkos mungkin ya Mbak Sari? Iya Ya? Mas. Buat ongkos. Oh iya. Kalau boleh tahu itu pinjamnya berapa itu Mbak Sari? Sekitar 10 juta Mas. 10 juta? Iya 10 juta. Oh, untuk buat ongkos itu 10 juta Iya gitu ya? 10 juta. Iya, iya, iya. Oh, berarti ini Mbak Sari ini kerja kayak gitu tuh apa gimana itu Mbak Sari? Maksudnya kerja jualan gitu. Iya, saya kerja jualan itu untuk nyicil itu Mas, bayar Untuk hutang itu. nyicil Iya. bayar hutang itu. Lah, kenapa apa ya Mbak Sari? Masa sih nggak ada apa? Itu kan sebenarnya sih bukan tanggung jawab Mbak Sari juga. Nah, kok sampai Mbak Sari ya yang nyicil hutangnya itu? Kok nggak apa? Terus mungkin suaminya mungkin gimana itu untuk apa ya? Untuk hutang lah kayak gitu. Ya mau gimana lagi Mas, suami saya kan sudah tidak ada kabar. Sudah nggak ada kabar Iya. itu ya Mbak Sari ya. Memang betul ya itu apa? Suaminya itu sudah 5 tahun sampai Iya. sekarang itu ya. Iya, sudah 5 tahun tidak ada kabar. Nggak ada kabar ya. Iya. Berarti Mbak Sari ini ada tanggungan hutang lah kayak gitu ya Mbak Sari. Iya. Ya? Oh iya iya iya. Oh iya Mbak Sari, itu kan hutangnya 10 juta ya Mbak Sari ya. Dapat nyicil itu sudah berapa Mbak Sari? Saya baru bisa nyicil 2 juta Mas. 2 juta, berarti Iya. sisanya masih 8 juta Iya gitu Mas, ya. masih 8 juta. Terus gimana untuk kata orangnya yang dipinjamin uang itu Mbak Sari? Ya kebetulan orangnya baik Mas. Pak Haji itu ya? Iya, jadi bisa ngerti keadaan saya terus. Bisa ngerti keadaan Mbak Sari. Berarti hasil jualannya tahu keliling itu Mbak Sari untuk apa ya? Sebagian untuk nyicil gitu ya Mbak Iya, Sari ya? untuk nyicil. Iya. Waduh Mbak Sari ini kasihan apa ya? Soalnya kan sudah ditinggal suami, terus ditinggali hutang juga. Pas suaminya nggak ada kabar, waduh. Gimana itu Mbak Sari itu? Untuk kedepannya itu mungkin Mbak Sari ada apa ya? Ada kepengen apa gitu supaya Mbak Sari lebih baik juga untuk kedepannya gitu Mbak Sari? Rencana saya mau Mas kerja ke luar negeri. Mau kerja ke luar negeri? Iya. Tapi gimana Mbak Sari? Sudah ada apa ya? Sudah ada lowongan atau sudah ada informasi kalau mau kerja ke luar negeri kayak gitu Mbak Sari? Saya masih cari informasi dari tetangga gitu. Oh, masih cari juga Iya. ya, belum pasti juga gitu ya Mbak Sari ya. Tapi ya kalau menurut saya Mbak Sari, lebih baik apa ya? Jangan dulu, soalnya kan kalau kerja ke luar negeri itu kan jauh, terus gak tahu juga apanya ya, kerjanya kayak gimana. Tapi kalau memang sudah ada bukti, ada yang ngurusin juga, dan juga ada yang amanah juga, ya nggak apa-apa sih Mbak Sari. Tapi kalau bisa cari yang dekat-dekat sini aja dulu Mbak Sari. Tapi ya mau gimana lagi ya. Iya. Gini loh Mbak Sari. Mohon maaf nih ya Mbak Sari ya. Iya Mas. Mbak Sari kan yang ditinggal suami itu sudah anggaplah
6 tahun, sudah 5 tahun yang nggak ngumpul sama suami itu. Iya. Kalau menurut apa ya, saya pun kurang tahu juga sih. Mbak Sari ini kan nikahnya dulu nikah siri Iya. kan. Terus apalagi sudah 5 tahun. Biasanya kalau nikah siri itu kalau sudah 5 tahun, nggak nyampe 5 tahun aja sudah anggap sudah nggak ada ikatan sudah Mbak Sari itu. Sebelumnya itu Mbak Sari nggak ada orang yang tanya-tanya Mbak Sari atau pengen yang serius sama Mbak Sari gitu. Soalnya kan Mbak Sari sudah lama. Iya. Nggak ada orang yang mendekati Mbak Sari atau pengen istilahnya pengen pengen lamar Mbak Sari lah kayak gitu. Iya. Sebenarnya ada, Mas. Sebenarnya Iya, ada ya. tapi saya trauma. Loh iya trauma. Terus ada itu mungkin pengen nikah atau pengen gimana itu Mbak Sari? Ada yang pengen nikah, tapi nikah siri lagi. Saya enggak mau. Pengen nikah siri lagi Iya. gitu. Waduh, ya pantesan Mbak Sari nggak mau gitu ya. Iya. Kalau nikah siri itu kan bukan sebenarnya sih nggak apa-apa juga, tapi kan gimana ya? Kayak yang orang itu gampang ninggalin kalau cuma Iya. nikah siri itu ya Mbak. Iya. Ya. Soalnya ikatan nikah itu kalau cuma nikah siri nggak terlalu nggak terlalu kuat. Tapi kalau nikah resmi itu kan walaupun gimana, walaupun pisah, cuma pisah istilahnya pisah suami istri bisa rujuk kembali. Iya. Gitu ya Mbak Sari Iya. ya. Iya Mbak Sari, selama Mbak Sari itu kan masih sudah 6 tahun yang ditinggal sama suami itu. Iya. Nah, 1 tahun itu kan masih pernah ngumpul sama suami. Gimana itu menurut Mbak Sari itu awal-awalnya gitu Mbak Sari? Ya awalnya suami saya baik, Mas. Baik Iya. gitu ya. Saya dengar itu kan suaminya Mbak Sari itu dulu orang Kediri. Iya, Mas. Pas ketemunya itu dulu gimana itu Mbak Sari? Kebetulan suami saya itu merantau ke sini, Mas. Oh dulu merantau ke sini pas ketemu sama Mbak Sari Iya. gitu ya. Lama kelamaan mungkin pas jadi gitu ya Mbak Iya. Sari ya. Oh iya. Iya Mbak Sari. Ini kan sudah lama Mbak Sari menjanda gitu. Nggak ada kepengen cari pendamping lagi atau cari sekiranya bisa membantu Mbak Sari juga gitu. Ya saya trauma, Mas, masih trauma. Masih trauma Iya. ya. Traumanya itu gimana itu Mbak Sari? Ya saya trauma karena ya saya ditinggal. Takut ditinggal lagi Iya. gitu ya Mbak Sari ya. Mbak Sari itu kayak yang ada pikiran yang gimana gitu. Kayak yang ada kayak ada yang beban di saya lihat Mbak Sari itu. Gak apa-apa sudah Mbak Sari, mungkin mau cerita atau mau melontarkan gak apa-apa sudah Mbak Sari. Ketimbang dipendam-pendam nanti Mbak Sarinya banyak pikiran gitu Mbak Sari. Ya gimana saya tidak mau sedih ya, Mas. Saya keadaan saya kayak gini terus suami saya tidak tahu kemana. Saya sekarang jadi janda. Terus saya ditinggali utang kayak gini. Iya sih Mbak Sari. Saya pun gimana ya dengarnya Mbak Sari ya. Terus ingat ceritanya Mbak Sari. Mbak Sari di sini janda sudah ditinggal ditinggal suami gak ada kabar, terus dibebani hutang juga gitu. Saya pun kepikiran juga sama Mbak Sari. Ya Mbak Sari sabar aja gitu Mbak Sari ya. Ya gimana ya, Mas, saya kadang Kenapa Mbak Sari? saya mikir kok hidup saya kayak gini. Iya sih.
Tapi mau gimana lagi ya Mbak Sari ya. Yang penting Mbak Sari sabar. Walaupun keadaan Mbak Sari kayak gini, apa ya? Ya mungkin kedepannya lebih baik lagi Mbak Sari. Iya Mas. Yang penting Mbak Sari itu apa? Kuat dan berusaha. Jangan lupa berdoa Mbak Sari. Mudah-mudahan ya dengan berjalannya waktu, insya Allah kalau Mbak Sari berdoa dan berusaha, insya Allah menemukan jalan yang terbaik nantinya Mbak Sari. Oh iya Mbak Sari. Terus Mbak Sari kalau apa ya? Itu kan kalau pagi Mbak Sari jualan gitu. Iya. Terus untuk masak-masak itu mungkin untuk makan Mbak Sari itu kapan Mbak Sari? Saya biasanya bangun pagi subuh. Bangun pagi subuh Iya. gitu Mbak Sari ya. Terus Mbak Sari itu sudah nyiapin makan apa? Makan dulu sebelum berangkat atau nanti pulangnya gitu Mbak Sari? Biasanya saya makan dulu sebelum Makan dulu berangkat. sebelum Iya. berangkat gitu ya. Iya. Itu kemarin kan sampai sore Mbak Sari itu. Nggak apa ya? Nggak capek atau nggak lapar lah. Soalnya kan dari pagi sampai sore baru pulang Mbak Sari. Kalau untuk capek ya capek Mas, tapi mau gimana lagi? Mau gimana lagi ya Mbak Sari ya? Ya sabarlah Mbak Sari. Mungkin ini ujian juga sama Mbak Sari gitu. Oh ya Mbak Sari ini di sini ngumpul sama siapa Mbak Sari? Saya sendiri Mas di sini. Oh sendiri. Iya, saya Terus sendiri. orang tuanya Mbak Sari? Ada tapi jauh Mas. Oh tapi jauh Iya. ya? Mungkin kerja atau gimana Mbak Sari? Orang tua saya kerja Mas. Oh kerja gitu ya. Oh berarti Mbak Sari di sini tinggalnya sendiri Iya gitu ya? sendiri. Iya Mbak Sari. Sudahlah Mbak Sari, apa ya? Jangan bersedih lagi. Kita jalanin aja gitu, Mbak Iya. Sari. Cuma saya tidak kuat Mas ngejalanin beban kayak gini. Mbak Sari nggak kuat gitu ya. Waduh, sahabat Bunga Desa, saya pun gimana lihat ceritanya, mendengar ceritanya Mbak Sari ini. Sudah ditinggal suami, masih ditinggal hutang juga ini sahabat Bunga Desa. Nggak apa-apa Mbak Sari. Jangan terlalu dipikir. Jangan semua ini mungkin ujian untuk Mbak Sari. Dan insya Allah kedepannya Mbak Sari akan lebih baik, insya Allah. Amin. Semua kejadian, semua peristiwa yang sudah terjadi itu akan ada hikmahnya itu Mbak Sari. Dan Mbak Sari semoga kedepannya dimudahkan juga rezekinya, dilancarkan juga usahanya, dan dipanjangkan juga umurnya. Oh ya Mbak Sari, mohon maaf nih Mbak Sari kalau dari kami pertanyaan atau tingkah laku atau kata-kata mungkin kurang berkenan di hatinya Mbak Sari, karena bukan mau mengungkit-ungkit masa lalu atau kepribadiannya Mbak Sari. Mohon maaf sebelumnya Mbak Sari, tapi kan saya cuma pengen bantu begitu Mbak Sari ya. Iya. Nah, sebelumnya saya terima kasih Mbak Sari sudah meluangkan waktunya. Mungkin sampai di sini dulu ini perjumpaan kali ini dengan Mbak Sari. Dan mohon maaf Mbak Sari, jangan bersedih lagi, karena Mbak Sari ini ntar lagi kan mau jualan gitu. Takut kepikiran, ada pikiran yang nanti nggak fokus jualan Mbak Sari. Insya Allah kalau Mbak Sari semangat,
nggak mikir macam-macam, nggak mikir apa ya, yang lalu biarlah berlalu. Nanti Mbak Sarinya itu kan lihatnya ke depan gitu Mbak Sari ya. Oke Mbak Sari, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bersedia ngobrol, berbincang-bincang dengan kami. Iya. Oh ya Mbak Sari, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kali ini dengan Mbak Sari. Mungkin di lain waktu kita main-main ke sini lagi. Iya, Mas. Nggak apa-apa ya Mbak Sari ya? Iya Mas, nggak apa-apa. Oke Mbak Sari, sampai di sini dulu ya Mbak Sari. Dari kami langsung pamit ini Mbak Sari ya. Iya, Oke. makasih, Mas. Iya, langsung pamit. Assalamualaikum Mbak Sari. Salam. Oke, sahabat Bunga Desa dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kali ini dengan Mbak Sari. Kita sambung di lain waktu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.